Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nafri Masari, nomor induk mahasiswa 5021800036, kelas 4A Perbankan Syariah. Kelompok pertama, latar belakang manajemen risiko. Yang A, perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Yang B, pengertian risiko. Menurut KBBI, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian. Yang C, peranan manajemen risiko. Tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran. Yang C, peranan manajemen risiko. Tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran. Yang D, proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pemantauan. Yang keempat, pengendalian. Kelompok 2, Basel Accord. Yang A, pengertian Basel 1. Basel 1 adalah seperangkat peralihan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Yang B, Basel 2. Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memaksimalkan bahwa bank-bank secara tepat dan profesional dikapitalisasi sehubung dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Yang C, Basel 3. Basel 3 adalah modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum perhitungan kebutuhan termasuk modal mikroprudensial dan makroprudensial yang telah konservatif aturan. Yang D, manajemen risiko umum. Seperti yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang E, manajemen risiko bank syariah. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah sangat diperlukan. Kelompok 3, manajemen risiko kredit. Yang A, manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang B, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewajaran dan keuntungan halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. Yang C, batas maksimum penyaluran dana adalah presentasi maksimum terrealisasikan penyaluran dana terhadap modal bank pembiayaan rakyat syariah. Yang D, penerapan manajemen risiko. Yang pertama, pengenalan lingkungan internal dan sasaran. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, tanggapan risiko. Yang kelima, pengendalian aktivitas. Yang keenam, informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Yang E, sistem pengendalian internal. Yang pertama, sistem konsep manajemen yang sesuai dengan yang dikomunikasikan. Yang kedua, dasar menghitung ketetapan modal bank. Yang ketiga, dasar memutuskan kredit. Yang keempat, dasar pengelolaan likuiditas bank. Yang kelima, dasar untuk operasional umum perbankan. Yang keenam, dasar untuk pelaksanaan audit. Yang F, penilaian kualitas aset, merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Yang G, lembaga pemeringkat adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi. Yang H, mitigasi risiko kredit. Yang pertama, mengevaluasi potensi risiko. Yang kedua, adanya laporan aset nasabah. Yang ketiga, jika gagal bayar, maka harus mengajukan tuntutan kepada peminjam. Yang I, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan pemisahan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan. Kelompok 4, manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Yang A, manajemen risiko pasar adalah kendali yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Yang B, risiko intern pada manajemen risiko pasar, merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Yang C, prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko pasar. Prinsip 1. Memiliki suatu kerangka kerja tentang manajemen risiko pasar berkaitan dengan semua aset yang ditangani. Prinsip 2. Yang pertama, membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif. Yang kedua, mempertimbangkan dalam asesmen terhadap konsekuensi bisnis dan risiko reputasi. Yang ketiga, membatasi rekening investasi. Yang D, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar, yaitu kebijakan risiko pasar ditetapkan oleh direksi. Yang E, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar, yaitu kesesuaian sistem pengendalian intern dengan
dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat. Yang F, pengertian risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang G, risiko intern pada manajemen risiko likuiditas, yaitu identifikasi sumber risiko likuiditas untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas. Yang H, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko likuiditas. Prinsip 1, memperhatikan pemisahan ekspor likuiditas. Prinsip 2, kemampuan akses pertimbangan operasional. Prinsip 3, pengukuran dan pemantauan likuiditas. Prinsip 4, untuk mitigasi risiko likuiditas. Yang I, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi dengan menganalisis segala sumber risiko. Yang kedua, pengukuran pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran wajib. Yang ketiga, pemantauan pengelolaan manajemen dengan cara pemantauan dengan menyiapkan suatu sistem. Yang keempat, pengendalian yang memadai harus ditetapkan untuk mengurangi potensi kerugian. J, sistem pengendalian risiko likuiditas. Dengan menjaga kecukupan likuiditas bank, penjagaan kualitas aset, penyaluran gap maturity pada tiap skala waktu, pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh unit kerja. K, contoh kasus risiko likuiditas. PT Bank Senturi mengalami masalah likuiditas seperti mengalami gagal clearing. Kelompok 5, manajemen risiko operasional. Yang A, risiko intern adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Yang B, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitasi atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Yang ketiga, responsibility atau kesesuaian. Yang keempat, profesional. Yang kelima, kewajaran, keadilan, dan kesetaraan. Yang C, kategori resiko operasional, yaitu kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kejadian eksternal yang terjadi, adanya risiko sistem, dan resiko hukum. Yang D, frekuensi versus dampak. Yang pertama, low frequency atau low impact, jarang terjadi dan dampak rendah. Yang kedua, low frequency atau high impact, jarang terjadi dan dampak sangat tinggi. Yang ketiga, high frequency atau low impact, sering terjadi dan dampak rendah. Yang keempat, high frequency atau high impact, sering terjadi dan dampak sangat tinggi. Yang E, penerapan manajemen risiko. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang F, sistem pengendalian internal, yaitu kesesuaian antara sistem pengendalian, penetapan wewenang dan tanggung jawab, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi, struktur organisasi yang jelas, review yang efektif, kecukupan produk. Yang G, strategi anti fraud. Yang A, pencegahan. Yang B, deteksi. Yang C, investigasi, pelaporan, dan sanksi. Yang H, prinsip kehati-hatian. Dengan melakukan analisis dan penilaian, menyusun perjanjian alih daya, menerapkan manajemen risiko efektif, mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang I, contoh risiko operasional, yaitu kasus Garuda Indonesia yang dituntut oleh seorang penumpang. Kelompok 6, manajemen risiko hukum dan strategi. A, manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melakukan prosedur analisis aspek hukum. Yang ketiga, keharusan memiliki kesatuan kerja. Yang keempat, keharusan menilai dampak perubahan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan menerapkan sanksi secara konsisten. Kelompok 7, manajemen risiko kepatuhan. A, pengertian manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dikaitkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Yang B, risiko intern pada manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, penetapan limit risiko yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha. Yang ketiga, pengaturan tanggung jawab dan akuntabilitasi pada jenjang organisasi. Yang keempat, kebijakan pengecualian suatu pengambilan keputusan yang menyimpang. Yang kelima, penetapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur. Yang C, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan.
Yang pertama, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank. Yang ketiga, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai aturan Bank Indonesia. Yang keempat, memastikan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang. D. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Yang E. Kasus risiko kepatuhan, yaitu kasus pada Bank Syariah Mandiri, di mana tanggal 23 bulan 10, polisi mengamankan 3 pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor terkait kasus kredit fiktif. Hal tersebut mengejutkan nasabah bank. Kelompok 8, manajemen risiko reputasi. Yang A. Manajemen risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Yang B. Risiko intern pada manajemen risiko reputasi. Risiko ini terjadi antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Yang C. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi, yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen. Yang keempat, sistem pengendalian yang intern. D. Sistem pengendalian intern pada manajemen risiko reputasi. Suatu sistem pengendalian yang baik adalah dengan melakukan program antisipasi preventive action dan program pemeliharaan reputasi. Penanganannya sebaiknya dilakukan dengan cara preventif karena biaya penyelesaian risiko ini sangatlah besar sehingga dapat merusak atau membunuh perusahaan. Yang E. Kasus risiko reputasi. Risiko reputasi tidak menimbulkan dampak secara langsung secara finansial, tapi dalam jangka panjang sangatlah terasa karena menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat umum. Kelompok 9, manajemen risiko investasi dan layanan prima. Yang A. Latar belakang kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Yang B. Konsep pelayanan prima. Ada 6 faktor dalam pelayanan prima, yaitu ability, kemampuan, attitude, sikap, appearance, penampilan, attention, perhatian, action, tindakan, dan accountability, pertanggungjawaban. Yang C. Dasar-dasar pelayanan nasabah. Yang pertama, berpenampilan sopan dan bersih. Yang kedua, percaya diri, akrab, senyum. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa baik dan benar. Yang keempat, mampu meyakini nasabah. Yang kelima, menyapa dengan lembut. Yang keenam, tenang, sopan, dan hormat. Yang ketujuh, jangan menyela. Yang kedelapan, tunjukkan kemampuan. D. Sikap melayani nasabah. Yang pertama, beri kesempatan nasabah berbicara. Yang kedua, mendengarkan baik-baik. Yang ketiga, jangan mendekat. Yang keempat, jaga sikap sopan dan ramah. Yang kelima, jangan marah dan mudah tersinggung. Yang keenam, jangan menyela saat nasabah berbicara. E. Kualitas pelayanan. Yang pertama, bentuk fisik. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, ketanggapan. Yang keempat, jaminan. Yang kelima, empati. F. Manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu. Kelompok 10, Enterprise Risk Management. A. Pengertian Enterprise Risk Management atau ERM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi. Yang B. Kerangka Enterprise Risk Management. Yang pertama modal COSO, yang kedua model ISO. C. Profil risiko, memiliki tujuan untuk menginformasikan risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap risiko-risiko tersebut. Yang D. Kinerja bisnis, mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti pengalokasian modal, pengembangan dan penutupan harga produk, serta akuisisi. E. Manfaat Enterprise Risk Management. Yang pertama, peningkatan efektivitas organisasi. Yang kedua, pelaporan risiko yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kapabilitas. Yang keempat, peningkatan kerja bisnis.
F. Tujuan enterprise risk management. Yang pertama, mengurangi kejutan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan hubungan pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas. Kelompok 11, kewajiban penyediaan modal minimum. Yang A. Aspek pemodalan. Modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap tambahan. Yang B. Aspek penyaluran dana. Aktiva tertimbang menurut risiko sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga. Yang kedua, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri. Yang ketiga, penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan. Yang keempat, penyaluran dana dalam bentuk berbagai bentuk produktif tidak beragunan. Yang C. Aspek risiko pasar. Bank wajib mempertimbangkan risiko pasar market risk dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan metode standar. Yang D. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum berdasarkan pada perhitungan kebutuhan adalah didasarkan pada aktiva tertimbang atau ATMR. S. Ilustrasi perhitungan risiko kewajiban penyediaan modal minimum. Capital adequacy ratio atau CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi sebagai menampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi bank. Yang F. Format kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko. Kelompok 12, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Yang A. Agensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Yang B. Mekanisme penilaian kesehatan. Yang pertama, faktor permodalan. Yang kedua, kualitas aktiva produktif. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, rentabilitas. Yang kelima, likuiditas. Yang keenam, pelaksanaan data ketentuan lain. Yang C. Faktor penilaian permodalan. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal. Komposisi permodalan, tren ke depan aset produktif yang diklasifikasikan, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal, akses kepada permodalan. Yang D. Faktor penilaian aset. Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aset produktif, perkembangan aset produktif bermasalah, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, kecukupan kebijakan produktif. E. Faktor manajemen. Manajemen umum, penerapan sistem manajemen risiko kepatuhan bank. F. Faktor rentabilitas, imbal hasil atas aset, imbal hasil atas ekuitas, margin bunga bersih, biaya operasional pertumbuhan, laba operasional, penerapan prinsip akuntansi, prospek laba. G. Faktor likuiditas, aset likuiditas kurang dari 1 bulan, rasio peminjaman kegantungan pada dana antar bank, stabilitas dana pihak ketiga. Yang H. Faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi modal atau cadangan yang dibentuk kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Yang H. Konflik kepentingan. Faktornya adalah bisnis dengan kepentingan yang terkonsentrasi pada bisnis keluarga. Yang I. Unit usaha syariah dan good corporate governance. Kelompok 13, good corporate government. Yang pertama, pengertian good corporate government GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Prinsip corporate government di Indonesia. Yang pertama, transparan. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independensi. Yang kelima, fairness. Yang C. Interrelasi antara good corporate. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, independensi. Yang kelima, kewajiban. D. Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan penyusunan perseorangan, termasuk memberikan nasihat
kepada direksi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang E, komite-komite. Yang pertama komite audit, yang kedua komite nominasi. Yang ketiga komite kebijakan risiko. F, pengawasan. Dewan Pengawasan Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak independen. Yang G, fungsi kepatuhan audit internal dan audit eksternal. Yang pertama, fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, audit internal, suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang memikat akibat semakin pesat laju perkembangan dunia usaha. Yang ketiga, audit eksternal, memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan. H, konflik kepentingan. Faktornya adalah bisnis dengan kepentingan yang terkonsentrasi pada bisnis keluarga. Yang I, unit usaha syariah dan corporate governance. Yang pertama, aspek penilaian. Kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Yang keempat, penyaluran dana kepada nasabah, pembiayaan inti. Yang kelima, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Yang J, penilaian pelaksanaan corporate government. Yang pertama, hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah. Yang kedua, pendapatan GCG di sekitar non-perbankan. K, laporan pelaksanaan GCG. Yang pertama, konsisten dan komitmen penerapan GCG. Yang kedua, apresiasi implementasi GCG. Yang ketiga, kelengkapan kebijakan dan manual GCG. Yang L, laporan pelaksanaan GCG unit usaha lembaga keuangan Islam. Penerapan BUMN dalam penerapan GCG pada pegadaian unit pelayanan syariah. Itulah ringkasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.